Maaf kok, saya mau tanya simpel aja. Di Bible itu kan tidak pernah ada Yesus mengaku sebagai Tuhan. Itu kok sampai sekarang itu masih banyak pendeta atau umat Kristen, Kristiani lah, yang tidak peka atau memang kepura-puraan mereka itu masih mempelajari seperti itu kok. Sementara di Bible atau di Alkitab mereka itu Yesus tidak pernah satu ayat pun yang mengatakan kalau dia itu Tuhan. Itu aja kok, terima kasih. Gini, memang tidak ada ayat Yesus mengaku Tuhan di Bible. Tetapi kata mereka Yesus juga tidak pernah mengaku dia bukan Tuhan gitu. Nah, oke. Jadi mereka sudah punya ayat-ayat pilihan, ayat-ayat favorit ya, ayat-ayat favorit yang dipakai atau ditafsirkan oleh mereka atau kalangan mereka sebelumnya bahwa itu bukti bahwa Yesus Tuhan. Contoh misalnya apa? Pada mulanya firman sama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ada tulisan ayat seperti itu gitu ya. Berdasarkan ayat-ayat yang seperti itu kemudian dipahami atau ditafsirkan sama mereka bahwa itu adalah bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, tetapi kita ya yang sudah mempelajari kristologi itu dengan mudah sekali menjawab itu. Bahkan jawabannya bukan dari karangan kita, bukan dari bantahan umat Islam, tapi dari mana? Malah dari Bible mereka sendiri. Sayang tuh, di blok F tuh jawabannya tuh. Di blok F itu, di koper saya yang di mobil saya di blok F itu, ada sebuah kitab kecil, New American Bible, ya, kitab sucinya orang Katolik Amerika. Di ayat yang tadi saya sebut itu dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Itu di bawahnya ada catatan kaki. Ini diadopsi dari filosofi Helenistik. Dah, mau ngomong apa coba? Berarti kan tinggal mereka ngaku ini Helenistik apa bukan gitu aja kan. Kalau mereka mengaku ya sudah, berarti mereka adalah penerus agama Helenistik. Itu aja. Nanti ada lagi mereka menggunakan ayat Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka lupa di Yohanes 17:22-23 murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Kalau mereka mau menganggap Yesus dan Bapa adalah satu, dianggap Yesus Tuhan, apakah murid-murid menganggap Tuhan juga? Kalau ada 3 pribadi di dalam Kristen karena Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, apakah nanti ada 15 pribadi Tuhannya gitu? Bukan begitu kan maksudnya kan? Ya, jadi itu hal-hal yang sudah biasa dipakai oleh orang-orang Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan di Bible. Tetapi yang membuktikan bahwa Yesus juga cuman seorang nabi juga ada. Yang tadi saya sebutkan Matius 13:57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Ayat itu berbicara ketika Yesus sedang ngomongin diri sendiri. Karena dia ditolak di rumahnya sendiri. Dia harus keliling kemana-mana supaya diterima gitu. Berarti kan Yesus ngaku nabi, gitu kan? Dan juga Yesus juga mengajarkan sesuatu yang tidak berbeda dengan perjanjian lama. Berbedanya ketika sudah mulai tulisan-tulisan Paulus gitu. Nah masalahnya gini, ini hanya analisis ya. Tulisan-tulisan Paulus ditulis kira-kira pertengahan abad pertama hingga kira-kira tahun 48 Masehi sampai tahun 65 atau sampai 67 Masehi. Ini waktu itu belum ada gospel yang Matius, Markus, Lukas itu belum ada. Jadi surat Paulus ditulis duluan dengan pahamnya dia, dengan idenya dia, dengan gagasannya dia bahwa orang Kristen itu harus menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Tulisan-tulisan Paulus ini sudah ada sebelum ada 4 gospel. 4 gospel ditulis kira-kira 65 sampai 70 Masehi yang Markus, 70 sampai 75 sampai 80 Masehi yang Matius dan Lukas, yang 95 Masehi itu yang Yohanes. Berarti kira-kira tulisan Paulus yang mempengaruhi gospel atau tulisan gospel mempengaruhi Paulus? Pasti yang menulis gospel terpengaruh oleh tulisan Paulus, gitu kan? Nah, sudah gitu terbukti. Yang ditulis pertama Markus, Matius, Markus menyadur Markus. Yang Yohanes ditulis untuk melawan Kristen Basilidean. Udah gitu yang Markus ternyata menyadur
tulisan-tulisan Homer. Pernah dengar Homer? Ya, 700 tahun sebelum Yesus sudah ada cerita tentang kota Trojan. Pernah dengar kota Trojan? Hah? Bukan, itu Atlantis. Ini kota yang diserbu oleh sebuah negara karena mencuri istri raja. Pernah dengar ya mungkin ya? Troya, betul. Nanti ada jagoan namanya Achilles. Nanti ada jagoan raja dari Iliad namanya Odyssey. Odyssey ini kisahnya pulang dari Troya ke negara Iliadnya setelah menghancurkan kota Trojan itu. Selama 10 tahun kisah ini yang diadopsi oleh Markus. Coba bayangin. Ingat kan di Bible ada Yesus dicuci kakinya, dilumuri dengan minyak. Ada kan? Itu di Odyssey ada. Nanti ada orang kesurupan yang di kapal, ada badai dan segala macam. Itu cerita-cerita itu ada di Homer dan di Markus sama. Bahasanya sama, nama tokohnya berbeda, nama tempatnya berbeda. Nah, jadi kalau begitu gimana? Cerita yang sudah ada 700 tahun sebelum ada Yesus diadopsi menjadi cerita Yesus. Jadi Markus mengadopsi Homer tentang Odyssey. Yang Yohanes yang ditulis tahun 95 Masehi mengadopsi tulisan Euripides tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Nah, sudah kalau begitu ya. Berarti kita sudah tahu gitu. Berarti Kristen memang mengadopsi paganisme Romawi dan Helenisme Yunani.